Dan pemirsa, kita akan perbarui bersama kondisi lalu lintas di sejumlah titik. Kita akan ke gerbang tol Kali Kangkung terlebih dahulu. Di sana ada rekan Gali Saputra. Selamat pagi. Gali, bisa Anda gambarkan apakah ada peningkatan volume kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung saat ini? Baik Jason dan juga pemirsa, saat ini kami masih berada di gerbang tol Kali Kangkung dan memang untuk kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini sedikit demi sedikit sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Dan seperti yang bisa kita saksikan di belakang saya saat ini tampak ada sedikit antrean di gerbang tol Kali Kangkung, namun ini masih dalam kondisi yang bisa teratasi. Dan memang untuk prediksi puncak arus mudik ini terjadi pada hari ini atau 6 April 2024 di mana total kendaraan ini bisa mencapai angka 400.000 unit kendaraan. Dan setelah melewati gerbang tol Kali Kangkung ini memang ada beberapa exit tol yang bisa digunakan oleh para pengguna jalan, seperti diantaranya ada exit tol Krapyak, kemudian ada exit tol Jatingaleh. Selain itu juga ada exit tol dalam kota atau Semarang ABC. Di samping juga ada exit tol Banyumanik yang mana tol ini juga bisa digunakan untuk melanjutkan perjalanan menuju beberapa kota setelahnya. Ada di Bawen, kemudian ada juga Salatiga, termasuk hingga menuju ke kota Solo maupun hingga ke kota maksud kami beberapa kota di Jawa Timur. Dan memang untuk rekayasa lalu lintas saat ini juga masih berlaku di gerbang tol Kali Kangkung, di mana ini dimulai sekitar tadi malam sekitar pukul 21.30 dan masih berlangsung hingga saat ini, dan kemungkinan bisa sampai 9 April mendatang atau mengikuti kondisi di lapangan. Dan untuk one way saat ini memang masih berlaku one way nasional, di mana nanti untuk one way lokal ini kemungkinan akan diberlakukan jika kepadatan arus lalu lintas ini terus meningkat di gerbang tol Kali Kangkung. Dan memang untuk one way lokal ini nanti akan diberlakukan jika kepadatan ini sudah mencapai angka 4.000 unit kendaraan dalam 3 jam berturut-turut, dan kemudian nanti akan dilakukan sterilisasi di mana one way lokal ini akan berlangsung hingga ke exit tol Bawen atau di kilometer 442, dan kemungkinan jika kepadatan di exit tol Bawen ini belum terurai maka kebijakan akan diambil juga di mana exit tol ini bisa di Tingkir Salatiga atau di kilometer 459. Namun ini kembali lagi kami informasikan ada catatan bahwa one way lokal ini akan berlaku ketika ada peningkatan volume kendaraan sekitar 4.000 unit kendaraan dalam 3 jam berturut-turut. Dan selain itu juga saat ini strategi untuk di Kali Kangkung ini juga telah diterapkan, di mana untuk gerbang tol yang dibuka di gerbang tol Kali Kangkung ini sebanyak 12 gardu. Selain itu juga ada 7 gardu satelit atau 7 gardu miring yang digunakan untuk mengurai kepadatan di gerbang tol Kali Kangkung. Dan jika kita amati juga di setiap celah-celah kendaraan yang melintas ini juga ada petugas yang berjaga di situ, karena ini para petugas ini membantu kelancaran lalu lintas. Selain itu juga mereka ini dibekali dengan alat atau mobile reader, di mana ada 20 mobile reader yang disiagakan di tempat ini, sehingga ketika kepadatan ini terlampau ekstrim begitu, nanti mereka ini akan menjemput bola untuk melakukan atau membantu proses tapping yang dilakukan oleh para pengguna jalan, sehingga jika terjadi kepadatan ini mereka bisa cepat terurai. Dan selain itu juga memang untuk dari pihak kepolisian juga menerapkan berbagai strategi untuk mengurai kemacetan atau kepadatan lalu lintas di sepanjang tol ini. Di antaranya juga di rest area ini dilakukan pembatasan waktu untuk istirahat, kemudian jika nanti padat ini juga dilakukan buka tutup. Dan untuk rest area yang menuju gerbang tol Kali Kangkung ini ada beberapa, memang ada di 379 ini ada di rest area Batang, kemudian ada 391 di Kendal, dan setelah melewati gerbang tol Kali Kangkung ini setidaknya juga ada 2 rest area yang bisa digunakan oleh para pengguna jalan atau pemudik, seperti misalnya di kilometer 429 ini ada di rest area Ungaran, setelahnya juga ada rest area di kilometer 456 atau di rest area Salatiga. Dan memang untuk para pengguna jalan atau pemudik ini juga dihimbau bisa memanfaatkan berbagai atau beberapa tempat istirahat yang ada di jalur arteri, sehingga mereka ini ketika mendapati suatu rest area ini penuh, mereka bisa keluar terlebih dahulu ke jalur arteri, kemudian istirahat di rest area, sehingga bisa mendapatkan atau bisa melepas lelah, sehingga mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan dan kembali lagi ke jalur tol untuk tiba di tujuan masing-masing. Dan memang untuk saat ini juga pembatasan operasional untuk kendaraan sumbu 3 juga masih berlaku, di mana ini telah diberlakukan sejak
Jumat kemarin sekitar pukul 9 pagi dan ini rencananya akan terus berlaku hingga 16 April mendatang. Dan memang untuk pembatasan kendaraan sumbu 3 ini diberlakukan bagi supir truk maupun pemilik usaha angkutan barang sehingga mereka ini diharap bisa memaklumi momentum adanya libur lebaran tahun 2024 ini dan diharapkan juga membantu sosialisasi kepada pemilik truk maupun supir truk lainnya. Dan selain itu juga jika kita lihat kendaraan yang melintas ini untuk saat ini memang jumlah kendaraan yang melintas ini dalam setiap jamnya sudah mencapai di angka kisaran 1.900 hingga 2.500 unit kendaraan di gerbang tol Kalikangkung. Data ini kami tadi peroleh dari Pospam Gerbang Tol Kalikangkung dan kemungkinan selama dijalankannya kebijakan rekayasa lalu lintas atau one way sejak pukul 21.30 tadi malam hingga pagi ini sudah ada sekitar 42.000 bahkan lebih kendaraan yang melintas dan jika diakumulasi dalam beberapa terakhir ini sudah ada sekitar 100.000 unit kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung dan menuju berbagai kota di Jawa Tengah maupun melanjutkan perjalanan hingga Jawa Timur. Dan memang sebagai informasi bahwa Jawa Tengah ini kembali menjadi salah satu provinsi dengan tujuan terbanyak bagi pemudik di mana jumlahnya ini mencapai 61,6 juta jiwa dan lebih banyak jika kita bandingkan dengan Jawa Timur maupun Jawa Barat yang berada di angka kisaran 30-an juta jiwa yang melakukan mudik. Dan memang untuk mudik tahun ini seperti yang dikatakan oleh Menteri Perhubungan bahwa tahun ini adalah mudik termeriah di mana jumlahnya bisa mencapai angka 193,6 juta pemudik yang mana mereka ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dan tentunya ada berbagai macam moda transportasi yang digunakan oleh mereka mulai dari kereta api, kemudian bus angkutan umum termasuk mobil pribadi maupun sepeda motor yang digunakan. Dan untuk saat ini proses atau suasana arus mudik masih terus berlangsung sebagaimana yang kami lihat di gerbang tol Kalikangkung. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Kalikangkung. Kembali ke studio, Jason. Baik, terima kasih Gali Saputra atas laporan langsung Anda dari gerbang tol Kalikangkung. Kita bergeser ke gerbang tol. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.